Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kali ini kita bertemu pada Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan dari saya Sri Haryati CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu Guru hebat, kali ini saya mengambil model refleksi fact atau peristiwa, feeling perasaan, finding pembelajaran, dan future atau penerapan. Seperti apa refleksinya? Mari kita simak. Peristiwa yang saya lalui dalam program guru penggerak pada modul 1.1 antara lain yang pertama, sosialisasi guru penggerak. Dari situlah saya mendapat informasi tentang pembukaan guru penggerak, pengumuman, serta persiapan-persiapan menjelang program dimulai. Kemudian ada pembekalan guru penggerak, yaitu dari pembukaan yang dibuka secara serentak. Kemudian ada mulai dari diri, kita belajar mengenal tentang LMS yang di dalamnya ada belajar secara mandiri dan mulai dari diri. Kemudian ada eksplorasi konsep bersama dengan fasilitator. Kemudian ada ruang kolaborasi, tempat di mana kita diberikan ruang untuk berkolaborasi, berdiskusi bersama teman satu kelompok. Kemudian ada lokakarya orientasi, di sana kita di briefing, diberitahu, diinformasikan tentang program guru penggerak secara utuh, apa saja yang harus dilalui dan seperti apa perjalanannya. Kemudian ada elaborasi pemahaman bersama instruktur hebat dari BBGP dan melakukan aksi nyata sebagai bukti tindakan perubahan yang kita lakukan. Program guru penggerak dimulai dari pembukaan dan pembekalan guru penggerak yang dilaksanakan secara virtual. Kemudian calon guru penggerak mengakses LMS pada platform SIM PKB yang sebelumnya tentu sudah ada briefing tentang LMS terlebih dahulu dari BBGP sehingga CGP tidak mengalami kesulitan. Kemudian melakukan kegiatan belajar mandiri pada modul 1.1 yang diawali dengan mengerjakan soal pretest. Soal pretest itu dikerjakan betul-betul sesuai pemahaman awal sebelum kita belajar tentang modul 1.1. Kegiatan selanjutnya yaitu daring bersama fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP tentang eksplorasi konsep. Kita belajar tentang konsep-konsep pada modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan ini adalah pengalaman pertama saya berdiskusi secara virtual dan mengunggah tugas melalui LMS. Kegiatan lokakarya orientasi di Kabupaten Kebumen ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kebumen pada hari Sabtu 23 Maret 2024 dari pukul 8 sampai dengan pukul 16. Nah, kegiatan pembukaan sendiri dihadiri oleh perwakilan dari BPGP Jawa Tengah, Kepala Dinas Kabupaten Kebumen beserta para kabid dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Untuk kegiatan di kelas, CGP didampingi oleh kepala sekolah serta pengawas. CGP berkolaborasi bersama kepala sekolah untuk membuat atau mengisi lembar kesepakatan. Selain itu, kegiatan di lokakarya orientasi ini juga sangat menyenangkan. Kami mendapatkan ilmu-ilmu baru dari para pengajar praktik dan pengajar praktik memberikan contoh atau modeling pembelajaran orang dewasa yang begitu menyenangkan, diselingi dengan berbagai ice breaking yang membuat kita semakin semangat. Ini adalah potret-potret kegiatan yang berhasil saya kumpulkan dari mulai pembukaan, eksplorasi konsep bersama fasilitator, rukol bersama teman satu kelompok, elaborasi bersama instruktur, loka orientasi, nah, itu bersama dengan teman-teman dan kepala sekolah saya. Untuk tahap feeling atau perasaan, selama saya mengikuti program PGP Angkatan 10 ini, jujur, di awal pengumuman itu saya tidak bisa mendeskripsikan perasaan saya karena bercampur antara rasa senang karena sudah lolos atau dengan momok negatif ya, karena PGP sebelumnya itu terdengar bahwa PGP itu banyak tugas, harus sering
virtual seperti itu yang tidak mengenal waktu. Jadi saya agak bingung di situ apakah saya akan melanjutkan atau berhenti. Nah, tetapi setelah saya ambil keputusan untuk melanjutkan dan berjalan, ternyata tugas dari PGP ini tidak seberat yang saya bayangkan. Ternyata bisa dikerjakan di sela-sela waktu antara dinas dengan pekerjaan rumah dan tidak mengganggu keduanya. Dan saya mengerjakannya sesuai dengan target yang ada di LMS. Jadi jangan sampai melewati tenggang waktunya. Nah, selama mengikuti kegiatan daring ini saya senang karena bertambah teman, bertambah pengalaman. Tidak cemas lagi dengan program guru penggerak dan tugas-tugasnya karena didampingi oleh fasilitator yang begitu sabar dan baik serta pengajar praktik juga yang sangat baik bagi kami. Kegiatan Lokakarya juga menambah semangat saya dalam mengikuti program guru penggerak ini karena kegiatan Lokakarya sangat menyenangkan ternyata ya. Pengajar praktiknya memberikan energi positif kepada para CGP serta banyak souvenir yang diperoleh. Selain itu, banyak sekali pembelajaran yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Mulai dari cara mengakses LMS, yang ini merupakan pengalaman pertama, kemudian pembelajaran secara daring atau virtual yang ternyata menyenangkan, diskusi kelompok, latihan berbicara bersama teman-teman, dan belajar mandiri dari modul pembelajaran. Mengikuti program guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang saya peroleh, utamanya tentang menjadi guru yang baik dan tentang pembelajaran. Nah, pemikiran-pemikiran KHD itu ternyata betul-betul sangat sesuai dan sangat bagus untuk diterapkan di pembelajaran masa kini. Saya tahu dan memahami pemikiran KHD ya dari PGP ini, jadi merasa sangat bersyukur. Setelah belajar pemikiran KHD, sedikit banyak dapat mengubah cara dan ide-ide pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih berpihak kepada murid. Setelah belajar modul 1.1 tentang pemikiran KHD, tentang arti pendidikan sebagai menuntun, betul-betul menyadarkan guru bahwa tugas guru tidak hanya memberikan ilmu atau pengetahuan saja, tetapi juga mendampingi anak dalam hal pengembangan kodrat demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Nah, dari semboyan KHD tentang Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani memotivasi saya untuk menjadi guru yang selalu mensupport anak-anak atau murid. Selain itu, dari pemikiran KHD tentang berhamba pada murid juga membuat saya menjadi belajar untuk dekat pada murid, memahami apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Pembelajaran konvensional mulai saya tinggalkan dan saya mulai menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Berikut ini penerapan yang saya lakukan. Antara lain yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pembelajaran yang menuntun segala kodrat anak. Sehingga bukan lagi guru yang menjadi pusat pembelajaran dan murid sebagai objeknya. Melainkan muridlah sebagai subjek pembelajaran yang terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Bukan sebagai pendengar lagi. Kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif sehingga anak menjadi lebih tertarik untuk belajar. Media pembelajaran yang kekinian sehingga sesuai dengan kodrat zaman. Dan tanpa meninggalkan budaya setempat atau kodrat alam. Pembelajaran sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi canggih, misalnya menggunakan fasilitas Chromebook yang di dalamnya banyak platform yang bisa dieksplor untuk menambah keterampilan anak. Dan juga kita tetap melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya setempat dan memasukkannya ke dalam pembelajaran. Penerapan yang ketiga yaitu pembelajaran yang berhamba pada murid. Pembelajaran tidak lagi diatur sepenuhnya oleh guru dan sesuai dengan kemauan guru itu sendiri, tetapi pembelajaran yang melibatkan murid dari mulai perencanaan sampai pada asesmen agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid, yaitu melalui kegiatan belajar sambil bermain, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, ice breaking, dan sesuai dengan konten yang ada di pembelajaran. Itu yang dapat saya sampaikan pada jurnal refleksi Dwi Mingguan kali ini. Terima kasih. Satu kata, hidup lebih berarti jika dapat bermanfaat untuk orang lain. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat.